pengen buat apa? Pengen ini beli rumah deket Mbak Gigi. Amin. Tetanggaan. Good morning Mbak Gigi gitu lah, biar gitu. Good morning. How are you? Cowok banget ya, lu cowok banget ya berdua deh. Parah. Lu kan makanya BlackBerry, Motorola, lu nggak bisa. Abis ini futsal kita Mbak. Iya, Sparring bro. Sparring bro. Kita mau futsal. Sokin. Bisa positif bareng-bareng gitu kali ya. Bener. Karena kan kamu adalah siapa seling kamu gitu. Udah tadi, boleh kata-kata yang lain. Yang bercandaan-bercandaan kalian itu kan dipakai orang nih kayak sapi, terus kayak punchline-nya. Punchline tiba-tiba cerita. Terus belum lagi TBL. Pasti setiap orang lewat pasti kan capek gak sih lu? Jujur. Udah kebiasa mbak gitu. Awalnya capek nggak kayak gitu-gitu lagi gitu-gitu dipakai orang gitu-gitu. Setiap ketemu kan pasti gitu. TBL pasti gitu nggak? Iya. Capek sih, aku sih enggak sih. Enggak, Biasa-biasa Seneng. aja gitu. Enggak biasa-biasa aja gitu. biasa aja, Oh, nggak seneng dimasukin juga. ke hati kali ya, nggak dimasukin ke hati Iya, gitu. Soalnya yang itu yang buat kita juga ya. Jadi ya konsekuensi aja deh kalau orang pada tahu. Iya lewat, Oh, ya kalau udah. lewat gitu ya udah. Bayar Bawa gitu. fun aja Mbak Fun Gigi. aja. Tapi pernah nggak kalian merasa ide kalian dicuri sama orang lain? Dor. Boom! Bukan dicuri kali, kan namanya konten kan semua terinspirasi. Setuju. Apalagi dok-dok itu trennya terus ada, Iya. terus Iya. jadi mau nggak mau ya semua ikutin yang lagi rame gitu kan. Jadi nggak ada masalah sih, nggak apa-apa juga gitu. Gak apa-apa juga ya. Kalau dipakai orang juga kan Tahu siapa tahu yang buat siapa gitu. Bener-bener. Jadi nggak usah takut kalau emang tren itu udah ada ciri khasnya ya nggak usah takut diambil Yang orang. jelas yang nggak bisa diambil kan muka kita ya. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba muka kita. Nah, iya dong. Lagi memang tapi emang bener, maksudnya kita pun kadang-kadang kan buat sesuatu konten itu kan pasti nggak bisa dipungkir, pasti dapat inspirasi juga dari Iya, orang bener. lain. Iya. Jadi menurut gue sih ide yang original banget tuh juga yang nggak ada gitu. Pasti semuanya terinspirasi dan digodok masing-masing dengan pemikirannya masing-masing. Pun kita merasa ini udah paling duluan, mungkin orang lain juga ada yang ngerasain hal yang sama gitu. Jadi emang gak ada habisnya. Nggak akan ada habisnya, setuju. Dan kalian tuh bisa dibilang, menurut kalian sekarang dengan, ya kalau misalnya kita ngomong 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu gitu di dunia entertainment itu kan semuanya serba nggak pasti. Terutama buat masalah keuangan. Menurut kalian sekarang kalian lebih enakkah dari sebelum jadi content creator? Enak banget Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak. Jadi udah bisa dibilang financially independent. Ya nggak seindependen ini. Nggak seindependen. Ya nggak, maksudnya udah bertanggung jawab sama diri sendiri udah bisa dong. Oh, Alhamdulillah iya, dong. alhamdulillah. Cuman kalau dari aku Mbak Gigi ya, dulu kan aku emang ngantor gitu ya, dengan penghasilan udah pasti kayak gitu. Tapi kalau misal dibandingin sama yang sekarang, aku tuh rasanya kayaknya merasa cukup itu lebih enak deh. Gitu. Sekarang? Nggak merasa cukup yang dulu. Oh. Karena nggak ada puasnya ya. Kalau sekarang, kalau dulu tuh kayak lebih pasti gitu hidup lo kan? Kayak ya udah kayaknya kalau aku kan udah ngerasain yang kayak gitu sama sekarang. Jadi Gimana rasanya bedanya? Kalau dipilih aku sih lebih enak ngerasa cukup. Cukup. Iya. Cukup ke Singapura, cukup ke Australia, cukup beli mobil, cukup beli motor gitu ya. Cukup pada masa itu gitu. Oh, ya ampun. Soalnya kemarin gue kayaknya cukup-cukup aja tuh kayak gitu. Iya. Gitu. Kenapa Oh jadi? sekarang Oh, jadi sekarang jadi- banyak tuntutan, pengen Iya. ini, pengen itu gitu. Maunya lebih banyak ya? Semakin ini yang Iya, karena kan ini juga. iya kan nggak ada puas ya manusia kan. Setuju. Bener, yang penting bukan emang bener, tapi gue setuju bukan berarti semakin banyak itu juga belum tentu juga cukup gitu kan. Karena kebutuhan juga lebih banyak. Yang penting tuh bukan berapa banyak tapi cukup. Bener. Masya Cukup mau Allah. makan, Cukup makan, mau cukup ke belanja, healing, cukup ke Bali, cukup mana. jalan-jalan, cukup beli mobil baru. Yang penting kita bersyukur, namanya bersyukur ya Mbak ya. Yang penting cukup. Cukup. Yang penting Bener. cukup. Nggak Kalau berlebihan dulu ya. juga, bingung. Tapi kalian merasa nggak? Ya mungkin kayak Bondol kan dulu kan, misalnya lo kan kerja kantoran, Iya. kayak semuanya rasanya lebih cukup. Apa mungkin dengan adanya lo di dunia content creator atau mungkin dunia entertainment ini jadi lebih boros apa nggak rasanya? Kalau aku sih, aku Kok ketawa ganteng? Berarti Nggak iya ya rasanya? jawabannya. Iya sih Mbak, lebih banyak keinginan gitu loh. Lebih Jadi banyak kayak keinginan. cita-cita yang dulu pengen di ini sekarang tuh jadi kayak oh sekarang udah Lebih bisa, bisa ya. beli cita-citaku yang dulu gitu loh Mbak. Gitu aja sih, Jadi boros mah lebih- boros, insya Allah boros. Insya Allah boros. Kerja mulu keluar. Tapi yang lagi nggak ke- seboros itu sih Mbak, tetap Iya. ada takarannya gitu. Kalau kamu gimana tadi? aku sih
kalau misalnya dibilang boros, sebenarnya enggak yang boros juga karena aku dulu emang suka nabung gitu loh Mbak. Oh lo suka nabung, itu sebenarnya mungkin balik ke orangnya masing-masing Iya, juga sih suka ya. nabung gitu. Ditambah kalau misalnya pekerjaannya sekarang jadi bisa lebih nabung lebih banyak gitu. Betul. Karena pas aku kerja kantoran, kalau misalnya kabel cukup, aku ngepas gitu loh. Gitu Mbak Gigi. Sekarang lebih gitu ya. Gitu. Jadi Bisa nabungnya buat lebih ya. nabung. Iya. Kalau Bondols, nabung apa jadi tambah boros nih? aku nabung banget dari dulu, nabung banget anaknya. Oh, kelihatan sih muka lo ya. Dari zaman ngantor yang cukup aja masih sempet nabung, apalagi sekarang nabung banget. Nabung gitu. banget, Nabung banget. ya nabung banget. Cita-cita nih kalau boleh ngayal gitu dari tabungan-tabungan lo tuh pengen apa sih? Pengen buat apa? Pengen ini beli rumah dekat Mbak Gigi. Amin. Tetanggaan. Good morning Mbak Gigi gitu lah, biar gitu. Good morning. How are you? Tapi di belakang rumah gue tuh lagi pembangunan itu loh. Oh iya nanti kita kontak-kontak Nanti ya. lagi Mbak ya. Nah, di belakang rumah ada perumahan baru. Komplek baru. Ada komplek Oh, baru. beda komplek gitu. Jadi dalam komplek itu ada komplek lagi di belakang komplek baru. Range-nya dari berapa sampai berapa Mbak Gigi? Tahu nggak? Iya. Aduh, gue nggak tahu lagi. Oh, iya. Tahu, nanti kita Ada tapi macam-macam. Nanti visit ya sana ya. Visit Iya, ya nanti ya. visit. So unit ya. Show kita. unit. Oke deh. Nah, kalau lo punya cita-cita mau ngapain? Ya maksudnya kan kadang-kadang mungkin ada, aduh gue pengen banget nih ini gitu, pengen punya sesuatu ya. Ya kita kan pasti punya goals dan punya Iya, cita-cita iya, ya, iya, pengen iya. sesuatu gitu yang Bener, dicapai bener. gitu. Apa ya? Kalau aku mungkin apa ya cita-citanya? Ya nabung, Iya, ntar tiba-tiba bingung aja Iya, lo mau iya, buat apa. Apa ya, beli apartemen kali Mbak Gigi? Masa beli gedung Iya, lah. maksudnya Gedung. Tower. punya rumah. Iya punya rumah. Hunian. Hunian sendiri gitu. Bodoh. Sama sih ya, primer, sekunder, tersier harusnya ada semua, itu aja sih ya. Itu dulu yang paling penting ya. Iya. Please itu tadi udah baca tuh Mbak. Apa? Ini bagus banget jawabannya kayak Miss Indonesia. Iya. Primer, Sekunder, sama tersier, iya. Bener. Kadang-kadang tuh banyak ya itu apa manusiawi sih, kadang-kadang tuh kita kadang-kadang kalau misalnya udah Iya, gue berasa putri Indonesia banget jawabannya gitu. Iya, Jadi kamu bener. di situ. Gimana kepalanya? kadang-kadang tuh kita misalnya gini, kayak misalnya lo kan dulu kerja kantoran dapatnya misalnya 100 perak, sekarang tiba-tiba jadi 1000, jauh banget. Kadang-kadang tuh kita nggak mikirin primernya, yang dipikir langsung tersiernya, pengen Tersier. hura-hura aja gitu kan, pengennya pengen ini pengen itu gitu. Nah kalau misalnya kebutuhan tersier alias kebutuhan mewah yang paling berkesan yang pernah lo beli dari kerjaan ini apa? Pengen tahu? Kebutuhan mewah tuh. Kebutuhan mewah. Ya, misalnya Kebutuhan apa gitu? yang mewah. Ya maksudnya apa gitu, misalnya barang. Oh beli gadget barang. Mbak aku Lo beli beli gadget, beli gadget. Soalnya kan aku mikirnya juga itu buat kebutuhan kedepannya juga kan. Buat kerja kayak Tapi emang itu laptop. paling mahal. Pokoknya gadget-gadget gitu. Handphone apa segala Handphone, macem. kamera gitu-gitu. Kasih tahu HP kamu yang dulu ke Mbak Gigi. Iya Mbak, dulu tuh aku ngonten ada HP-nya iPhone 6s gitu kan. Ya. Aku ngonten buat HP itu cuma bisa satu doang, abis ngonten panas. Aku tuh meleduk, jadi harus abis ngonten nunggu udah berapa Tapi jam kan baru alhamdulillah gitu. itu kan, tapi itu kan jadinya lo belajar kan. Bener Mbak gitu. Gigi, makanya itu kayak beli HP Sekarang tuh handphonenya kayak- kemana tuh? Ada di Udah buat dijual? buat keluarga. Oh, buat Ada. keluarga. Nggak tahu deh meledak apa belum. Kembung, baterai kembung ya. Nah, itu kayaknya kayak lo suka nyolok di tempat yang salah deh. Oh iya kali, nggak Iya, tahu. jadi jangan suka sembarangan Kalau nggak nyolok itu- ya. Gimana tuh nyoloknya? Nggak boleh colok Nggak mencolok. boleh colok sembarangan. Jangan colok ya. sembarangan. Kalau soalnya kalau misalnya kayak sembarangan tegangannya beda, Bahaya emang. bahaya deh. Gitu. Colok ada tegangan. Astagfirullahaladzim. Iya. Sama-sama tegang ya kan. Sama-sama Ya. tegang, Nanti sama-sama dimarahin nyolok. Tuhan, jangan Aduh, sembarangan. apa deal? Gitu. Makanya itu suka meledak, bahaya. Jangan ya, harus. Jangan. Jadi kalau misalnya ngecas tuh emang di tempat yang bener. Oh iya. Ini udah kelar belum ditegesin lagi abis dia. Udah dibelokin tegas lagi. Mau beli apa? Udah beli apa yang akhirnya kebeli gitu. Aku beli mobil sendiri Mbak. Masya Masya Allah. Allah. Masya Allah. Sama renov kamar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bondol, Tersier aku ya gadget sih kak. gadget juga. Iya, dulu kan HP aku. Cowok banget sih ya, lu Dulu cowok kan banget ya berdua deh. Parah. Dulu kan gua- makanya Blackberry, Motorola, gimana bisa. Abis ini futsal kita Mbak. Iya, Sparing bro. Sparing, bro. Saya mau futsal. Ayo, Sokin. Emang futsal begini duduknya. Selain rezeki uang dari kerjaan ini kan, menurut kalian temen-temen kayak gini tuh rezeki juga nggak sih? Rezeki banget. Rezeki banget Mbak, Masya Allah. Cier, Soalnya kan rezeki. kita bisa panjat gitu. Panjat sosial gitu. Enggak dong. Bisa positif bareng-bareng gitu kak Gini. Bener.
Karena kan kamu adalah siapa selain kamu gitu. Udah tadi. Boleh kata-kata lain. Kan potong-potong ya di dok-dok ya, dijadiin itu quotes gitu. Iya. Pertama kali kasih tau dong first impression kalian pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu. Coba lo dulu, dua orang ini first impressionnya apa? Ketemu atau ngeliat kontennya? Ketemu pertama kali kan gini, kita kan biasanya kalau ngeliat konten orang tuh punya ekspektasi ketemunya gimana. Nah pas pertama kali ketemu first impressionnya gimana? Kalau kakak Bondol unik, soalnya kan rambutnya udah begitu. Kadang ada yang jamet, jadi kita bilang oh unik dan berani gitu loh. Oh berani jamet begitu, ya? Berani jelek dia gitu pokoknya, berani unik. Gimana? Dia gini cakep banget ya? Iya. Gue kayak kunyuk begitu. Kalau kamu di ramah. Jadi dia tuh kakak banget pas ketemu. Oh dia ibunya anak-anak gitu ya? Oh kali ini nenek banget. Ini nenek. Enggak ibu nenek. Oh aku juga punya nenek. Mana nenek aku? Ada mbak? Ada, namanya Mary. Oh nenek Mary ya? Mary. Iya nenek banget. Kalau Modi ketemu dua sahabat ini? Kalau aku ketemu Ganta, ternyata dia sama aja di real life-nya gitu loh, karakternya seperti ini kayak yang di video. Ngomongnya juga suka gitu nggak? Gitu, Iya. Walaupun Aku pendiam banget. Pendiam? Aku pendiam loh. Iya kelihatan tuh bisa dilihat. Nah kalau misalnya Kak Bondol itu pertama kali kita ketemu di buka puasa ya? Iya, buka puasa. Apa ya? Kayak sama-sama seru aja sih itu orangnya. Bondol mungkin ada pesan dan kesan buat anak-anak sini ya. Buat Sebagai cici-cici. nenek, sebagai oma gitu ya. Nenek, apa? Pertama ketemu Ganto sama emang gila di sini gila miring dia orangnya. SGM ya? SGM, sama-sama aktif kayak di video-videonya dia sama pokoknya persis. Kalau Molly sama juga gitu, agak-agak kunyuk dan dongo juga. Cegil. Cegil, gitu. cegil sama semua. Kalian kan ini kan cewek sendiri kan, protektif nggak sih sama Oh kita yang dijaga dia? lebih ke situ. Kita yang jagain dia. Sama aja kita mah saling menjaga ya. Saling menjaga, Masya Allah. Oke, ini sekarang aku mau kasih lihat foto-foto beberapa teman-teman kalian. Kalian boleh kasih first impression ya. Oke, silakan foto yang pertama. Kok bisa begitu? First impression Gimana first impressionnya pertama kali ketemu? Letoy dan lemes. Iya benar. Lemes, letoy, ngantuk. Setuju, gitu dah ngantuk. pokoknya. Iya, udah makan belum sinuul gitu. Berarti setuju ya? Sama ya, Mbak? Sama ya? Letoy. Lanjut. Emil dan sama Gilang. Emil Gilang. Besti Besti Janah pokoknya. Oh mereka tuh bestie. Iya, bestie forever. Bestie banget. Saling support. Kalian bukan gengnya dia, bukan? Main juga. Nah, kalau aku belum pernah ketemu. Nah gimana sih? Jadi lu Ini yang kenal. Iya. Oh, Pernah main, pernah ketemu gitu. tapi beda geng ya? Beda circle. Yang Enggak, tapi tetap sama siapa main-main aja, aja sih. Mbak. Oh ya, tapi kalian ceritanya lagi bikin trio. Oh iya benar. benar. Kan Mungkin duo. dia nggak penyanyi, kita penyanyi. Beda Bang, dia kan musisi. Oh iya Kita benar. bagi itu gimana sih? Jreng, 3, 2, 1. Jangan pernah mencoba untuk terus mencari kesalahan yang tak kulakukan. Dah. Ada Jadi dua kalau tau, misalkan- ada dua dua tau. Nanti kalau bisa gue bilang, ya udah nanti pokoknya standby kalau udah 3, 2, 1. Oh iya, gitu ya. Jreng ya. Ya Kunci jreng, 3, 2, 1 jreng gitu langsung ya. Oke lanjut. Gue jadi kaget. Kaget. Itu Ini first lucu impression. banget sih dia. Gimana coba dong, ini dong impersonate dong. Gak bisa dia doang yang bisa begitu. Solali Mana bintangku gitu. Bibirnya tuh eksotis banget gitu si Ehan nih. Eksotis. Dan ekspresif dia. Tapi kalau dia mah bukan penyanyi ya. Bukan, Kalau beda. kalian Kita mah musisi. 3, 2, 1 jreng. Jangan Pernah mencoba untuk terus mencari kesalahan yang tak kulakukan. Oke lanjut. Tiap ini nyanyi mulu. Tiap ini nyanyi. Kan naik loh lagunya nanti. Iya kan? Ini Emil Out of the Lutfi. box. Emil Random. Lutfi. Random out of Pusing. Oh Iya, repot. dia tuh ada aja Iya, kata-katanya tuh selalu yang nyaut Mbak Gigi. Mereka berdua itu, mereka duo juga. iya dua juga. Oh, Tapi bukan penyanyi, bukan musisi. Undang-undang Kalau sini. kalian Penyanyi. 3, 2, 1 jreng. Jangan pernah mencoba untuk terus mencari kesalahan
yang tak kulakukan. Kayaknya tiap ini naik ya naganya. Iya, naik. Kayak kesel. Intinya kalau mereka tadi kan semuanya konten creator, kalau kalian konten creator plus Penyanyi. Udah. musisi. Enggak. Cubit nih Mbak. Nah, berarti kan mereka juga termasuk rezeki Iya teman. rezeki teman buat kalian semua. Dan untuk memperlengkap obrolan kita yang terakhir nih, ada yang mau curhat. Coba boleh nanti dibantu ya, ini kita ada bestie yang mau curhat. Iya. Curhat dong. Kita kan Tiba-tiba kayak, curhat? "Mama Dede, Nggak apa-apa curhat." dong. Coba ada yang mau bacain nggak? Coba satu-satu ya. Jadi nanti setengah-setengah. Bacain pakai gayanya masing-masing. Oke, dari Kamu dulu. Halo Besti, nama gue Salsa dari Tangerang nih. Gue mana siapa? Ya, lanjut. Gue udah sekitar 6 bulan jadi konten kreator di media sosial nih bro. Gue bisa dibilang lumayan rajin konten, terutama di bidang beauty. Nah, lanjut. Ya ampun, banyak banget. Nah, gue itu tipikal orang yang selalu bacain komen dari awal, gak pernah dikritik sampai akhirnya. Kemarin ada satu komen negatif yang bener-bener bikin gue kepikiran sampai insecure untuk posting lagi. Kalau cara kalian nge-handle head comment gimana sih? Mohon sarannya ya Mbak Gigi. Gimana sih Mbak Gigi sebagai content creator? Iya. Jadi gue. Coba kalian jawab dong. Tadi pertanyaan apa sih? Coba Gimana? Dia dapat Kalau head dapat comment. komen, Dapat head comment. gimana? Gimana? Iya, kalau dapat head comment. Apalagi cuma satu, tinggal dihapus. Iya dihapus. Kan satu komen jadi tinggal dihapus aja. Iya. dihapus. Nah, kalau kalian yang nge-hate gitu ada nggak? Oh ada pastinya Mbak. Makanya kan tercipta lagu itu karena itu. Itu pernah mencoba untuk terus Gue nggak nyuruh-nyanyi loh, tapi kalian mencari nyanyi. kesalahan yang tak kulakukan. Gitu, jangan cari-cari kesalahan. Bedul. Bedul. Nah, kalau kalian gimana tuh menyikapi hate komen? Menyikapi head comment ya. Walaupun konten kita pun komedi, sebenarnya juga ada bagi yang nggak suka gitu kan. Cuman gimana cara kita untuk handle itu harus fokus dulu teman-teman. Kita nih konten fokusnya di mana sih gitu. Kalau misalnya fokusnya udah ke arah yang positif, emang bikin konten buat menghibur, hal-hal kayak gitu nggak bakal kepikiran kok. Bakal kesamping juga kok gitu. Pastinya Kak Bondo. Pastinya Betul banget tuh Mbak Gigi, kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Dari Kak Modi gimana Kak Modi? aman Dari Kak Ganta mungkin? Kalau aku ya udah sih kita nerima aja Mbak Gigi, karena kita hidup di sini pasti ada aja orang yang suka, ada yang tidak suka. Selalu ada pro kontra ya. Dan orang nggak suka opini orang tuh kita nggak bisa ngekontrol itu loh Mbak Gigi ya. Nggak bisa dikontrol. Jadi yang bisa dikontrol ya kita sendiri. Mau sedih kah karena itu atau biarin aja. Gitu Mbak Gigi. Gitu lah. Tapi kalau misalnya ada juga kan pasti nanti kan nggak kelar-kelar nih biasanya nih kalau netizen ya namanya gitu. Ah, lu mah nggak mau dikritik, nggak mau di ini, nah gimana tuh? Gak mau dikritik. Ya kan abis di hate comment kan, lo tuh nggak mau deh kalau dijelek, maunya yang diseneng-seneng ini dipuji-puji terus, kalau giliran di hate nggak terima gitu. Nah gimana komennya lagi? Lanjut. Oh terima kasih ya atas kritik dan sarannya. Thank you ya teman media, nanti sama kuasa hukum aku aja ya. Iya, thank you. Nanti ya. Nah tuh kurang lebih ya boleh ya Besti itu tadi ini penjelasan dari trio Wek-wek. Three out. Gimana caranya untuk kalian menanggapi hate comment? Karena sebenarnya menurut aku sih hate comment itu nggak cuma di sosial media aja ya. Bener, di kehidupan nyata juga pasti ada aja orang yang nggak suka. Kadang dilontarkan, kadang nggak dilontarkan. Kadang rasanya baik tapi diomongin di belakang juga banyak, ya kan? Kayak gitu Mbak Gigi pernah. Pernah ada yang kayak gitu Mbak Gigi? Ya banyak lah. Gimana kalau gitu Mbak Gigi nanggapin kayak gitu? Iya. Kalau misalnya Jadi gue yang ditanya suka ya. dapat omongan di belakang gitu, kalau Mbak Gigi gimana sih? Gimana sih? Ya nggak apa-apa juga sih, itu kan hak orang masing-masing ya diomongin. Kayak kita nggak pernah ngomongin orang aja. Oh gitu ya Mbak Gigi ya? Loh iya dong, kalau kita masih suka ngomongin orang. Jadi jangan marah kalau diomongin gitu jadi ya. jangan marah kalau diomongin gitu. Cuman ya kan biasanya kalau bisa, oh udah tahu diomongin orang, oh yang penting udah tahu, oh siapa sih yang ngomongin gitu, ya kan? Bener nggak? Betul. Oke Besti semua, sebelum kita mengakhiri pengobrolan-obrolan kita hari ini, jangan lupa nih buat follow dan subscribe Bun Lifetainment. Terima kasih juga buat 3 Out. 3, 2, 1, jreng. Jangan pernah mencoba untuk terus
mencari kesalahan yang tak kulakukan. Terima kasih. Sekarang kalau pamit misalnya kayak Ganta out gitu ceritanya gitu, coba bye bestie, habis itu saya Ganta, saya sampai jumpa lagi ya gitu-gitu, coba ayo. 1, 2, 3. Bye bestie. 1, 2, 3 out. Dadah. Gitu. Bye bestie. Dadah. Terima kasih. Dadah. Makasih ya.